Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena wah, rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodo amat, biarin aja, Beb. Bodo amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Saya gitu. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Kenapa kok pakai nyebut sahabat Bilal? Ya enggak apa-apa, supaya tahu. Yang dimaksud adalah orang Afrika itu identik dengan Bilal bin Rabah. Bukan menghinakan, beda. Kalau memang Habib Hasan itu orang yang paling cinta sama Bilal bin Rabah itu Habib Hasan. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Jadi nggak Kalau misal Ana jawabnya kayak gini, Ana menurut antum pas apa enggak? Kalau menurut pandangan Ana itu Habib Hasan dan ashab itu bukan sedang mentertawakan sahabat Bilal, tapi sedang mentertawakan dirinya sendiri masing-masing bagaimana taabnya, susahnya. Alah kesuwen kepanjangan. Dengan itu Habib Hasan bersyukur ibu kita itu ada di Indonesia. Ibu-ibu kita tuh orang Indonesia, bukan orang Afrika. Udah gitu aja. Itu tahadus binik mah selesai. Kenapa? Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan Al-Fatih sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencercah habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencercah. Yang salah bukanlah mereka yang merendahkan. Tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Tapi kenapa Beb kok yang tersebar itu terkesan tertawanya, dia mengatakan terkesan tertawanya itu seperti mengejek dan merendahkan sahabat Bilal bin Rabah. Alhamdulillah min dzalik, enggak mungkin. Dzikuli ni'matin mahsud. Siapa orang yang enggak iri sama Habib Hasan ini? Cakep iya, fulus iya, mobilnya Alphard. Apa enggak iri? Harem aja enggak iri. Udahlah, itu orang hasud iri dengki. Itu orang iri sama Habibana. Udah gitu aja. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami. Karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Profesinya apa, Anda mau tanya? Profesinya Dai, Habib Dai. Wah, cocok ini. Dia enggak maksudnya pengen tahu. Dia orang yang ada di kita, dia ini orang kita, bukan orang di luar kita. Circle-nya kita. Oh, antum Fazza katanya ada beberapa sekarang orang kita. Antum kayaknya kok Fazza, jangan Fazza. Ana enggak Fazza. Antum sakti kunci pokoknya. Ana enggak Fazza, demi Allah, bener Ana enggak bohong. Ana ngomong apa adanya, Beb. Ana juga enggak, maksudnya dia ini peduli. Maksudnya gini loh, peduli, dia ini khawatir jangan sampai ini nanti apa khawatir apa? Di situ tuh yang ngomong Kolonel Hadi. Ada Kolonel Hadi di situ. Ngarang-ngarang aja. Mau ngomong apa? Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf
apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf. Di mana letak menghinanya? Itu ada namanya rasa syukur, tahadus binikmah. Kalau orang mengatakan menghina, membanding-bandingkan, yang membanding-bandingkan wajah pertama kali adalah Allah. Allah itu menjelaskan kenapa Qabil dan Habil itu mereka saling bunuh. Kenapa? Karena memang ibu mereka itu wajahnya berbeda. Yang satu ibu dari makanan surga, yang satu ibu dari makanan bumi. Kami yang salah, bukan antum. Kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan, salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya beliau itu gini, mungkin yang bisa Ana pahami. Maksudnya beliau live-nya harus lebih ekstra hati-hati supaya maksudnya karena bisa dipelintir-pelintir ini kan nah gitu. Maksudnya jangankan ucapan kita, ucapan Rasulullah aja bisa dipelintir kok. Ini aja firmannya Allah anak pelintir bisa. Atau mungkin hadisnya Rasulullah. Antum tahu Habbatus Sauda? Apa hadisnya? Habbatus Sauda apa hadisnya? Dawa'un likulli da'. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jadi kalau Ana pahami, ini pesannya Habib Mustafa ini, beliau ini memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan. Ini maksudnya beliau ini begini, Beb, para habaib ini sekarang lagi dicari-cari kesalahannya. Jika sedikit saja melakukan kesalahan maka dampaknya besar, gitu. Emang gue pikirin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Ya sudah, berbagai kalangan. Kalau mau tabayun ke Ana aja, dalam kehidupannya. Ke Ana aja. Nggak perlu kebebasan jawab. Kalau kebebasan yang ngomong dikira pembenaran. Tapi ingat, yang tabayun, yang tanya, satu syaratnya, Anda seorang dai. Yang kedua, Anda seorang pimpinan majelis taklim. Yang ketiga, Anda orang yang punya kontribusi sosial. Anda punya kontribusi sosial maupun materi kepada negara dan kepada agama. Kontribusi secara finansialnya ada, kontribusi secara moralnya ada kepada negara. Itu akan Ana layani. Kalau ndak, warung seng minggiro. Ya Ana mau tabayun, ente sapa ye? Kalau ente seorang alim, ente seorang mutamakin berdakwah, tak apa-apa. Oh, dia seorang dai, oh dia seorang yang punya kontribusi besar untuk agama, untuk negara. Siap Ana, silahkan tabayun Ana layani. Lah ini sing ngomong dodol dawet ya apa terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian yang masih setia mendukung channel ini, sehingga kami tetap masih bisa eksis sampai hari ini. Tanpa Anda, kami bukanlah siapa-siapa. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kami suguhkan ini bisa memberi sedikit kontribusi bagi kita bersama, khususnya bangsa ini, untuk lebih mencerdaskan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Para sahabat sekalian, ini saya tertarik dengan video lama dari seorang Habib yang sangat disegani dan dihormati oleh kita bersama, karena di saat gonjang-ganjing masalah perhabiban di Indonesia yang belum selesai dan tuntas sampai saat ini, ada seorang dari kalangan habaib, yakni Habib Ba'agil, tepatnya Habib Husain Ba'agil Tuban,
yang dalam ceramah-ceramahnya berbeda dengan para habib-habib lain, terutama yang sering kita ulas bersama, yakni kalau bicarakan dengan nama oknum, ya oknum, yakni biasanya dari Bahar Smith, Rizik Syihab, atau Ketua Rabitatul Alawiyah, Habib Taufik Assegaf, yang dalam narasi-narasinya dalam menghadapi polemik yang berkembang, terutama yang dimunculkan oleh Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Imad dari Banten mengenai putusnya nasab Habaib Alawi di Indonesia selama 550 tahun. Dan sampai saat ini belum ada titik terang, karena jangankan dialog, pertemuan atau apa untuk mencari penyelesaian atau solusi, jangan sampai umat Islam di negeri ini yang telah terbangun dengan baik, telah terbangun erat dengan kehidupan yang harmonis, ini sampai rusak hanya karena oknum-oknum para habib yang tidak bertanggung jawab atas statement-statementnya yang cenderung provokatif, penuh caci maki, dan akhlak yang jauh dari ajaran leluhur-leluhur, terutama dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus terang sangat hormat selama ini ya dengan salah seorang dari mereka, yakni Habib Baagil Tuban. Apalagi beberapa saat lalu, saat awal-awal polemik ini muncul, yang dipicu oleh statement dari Bahar Smith, beliau sempat mengucapkan dengan nada penuh penyesalan dan rasa haru. Beliau saat itu sempat menyampaikan permohonan maaf atas tingkah dan ulah para habaib yang mungkin menyakiti umat muslim, ulama, dan semuanya. Di atas statement-statement mereka, beliau secara khusus mengatasnamakan para habib, dan beliau saat itu mengakui bahwa jika mereka yang jadi membenci habaib itu bukanlah salah mereka, melainkan salah para habib sendiri yang belum bisa mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik kali ini akan kita ulas sebenarnya adalah ini video yang sudah agak lama ya, sekitar 1 bulan yang lalu, ketika ada beberapa habaib dalam obrolan di TikTok, dan saat itu sempat viral ketika ada beberapa habib yang diantaranya ada Habib Baagil atau Habib Husein Baagil Tuban. Mereka bercerita tentang betapa bersyukurnya hidup di Indonesia, karena di Indonesia muhibinnya begitu luar biasa. Namun ada hal yang agak membuat saya pribadi agak kurang enak didengar, terutama dalam pernyataan yang mengungkap soal gus-gus yang lagi ramai. Lalu mereka dalam menyikapi hal itu disikapi sebagai rasa syukur, namun rasa syukurnya itu tampak aneh karena terlihat mereka itu tertawa dengan nada yang kurang enak. Bahkan ada sebagian atau banyak kalangan yang menganggap itu sebagai tertawaan bernada merendahkan, karena di samping menyebut adanya ramainya gus-gus, terutama ada juga di situ ada seorang habib yang mengungkapkan ada nama Bilal bin Rabah. Mereka membandingkan apabila habib-habib itu mereka itu dakwahnya di Afrika, itu tidak akan pernah mungkin ada muhibin sebanyak ini. Dan yang lebih disayangkan adalah mereka menyebut nama sahabat Nabi Bilal bin Rabah sebagai representasi dari Afrika. Dalam hal ini tentu saja menurut saya pribadi itu agak kurang pas,
Karena seperti kita tahu bahwa Bilal bin Rabah adalah kita mengenalnya sebagai seorang yang pertama kali mengumandangkan azan sebagai panggilan sholat. Dan dalam hadis diriwayatkan bahwa Bilal bin Rabah ini adalah salah satu orang yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu penghuni surga. Dan kita semua percaya dengan riwayat itu bahwa Bilal bin Rabah adalah calon penghuni surga. Dengan berdasarkan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menunjukkan betapa tingginya makom Bilal bin Rabah di antara para sahabat. Nah, ketika para habib ini mentertawakan Bilal bin Rabah yang merepresentasikan sebagai Afrika, tidak seperti di Indonesia, itu ada nada menghina ya, ada nada merendahkan seorang Bilal bin Rabah. Seakan-akan mereka merasa lebih tinggi derajatnya atau makomnya atau lebih mulia, dan seakan-akan mereka sudah yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti menghuni surga. Sementara kita sendiri semua tahu, tidak ada yang tahu kita, siapapun umat dari Nabi Muhammad SAW, apalagi yang saat ini, kita tidak tahu akan masuk surga atau neraka, bahkan termasuk para habaib ini. Nah, karena para habaib ini sekarang sedang disorot oleh umat muslim, maka hal ini sebenarnya cukup sensitif. Meskipun dari Habib Hussein Bagil Tuban telah memberikan klarifikasi, dan sekarang kita coba melihat bagaimana sebenarnya apa yang sedang ditertawakan ketika Habib-habib ini sedang ngerumpi di TikTok. Kita lihat sejenak bagaimana obrolan mereka. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ada Gus A, B, C, D. Wah, hasil habaib kena. Wah, rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya, biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb. Pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana? Bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib di Indonesia. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Ini Habib Hussein Bagil menimpali dengan kalimat bodoh amat ya, seakan-akan dia tidak peduli atau nggak usah diurusin lah itu soal gonjang-ganjing soal gus-gus itu, dengan nada yang sangat enteng, dengan suara ketawa yang lepas. Nah, lihatlah gestur dari Habib Hussein Bagil. Nah, bagaimana tertawanya dia bisa Anda perhatikan sendiri ya. Anda bisa lihat bagaimana Habib Hussein Bagil ini dengan tertawa lepas, dan Anda bisa menilai, karena kalau saya yang beropini mungkin Anda bisa tidak percaya dan itu menjadi bias, maka bisa Anda nilai sendiri bagaimana ketawa dari Habib Hussein Bagil yang sejauh ini kita kenal sebagai seorang Habib yang sangat santun dan sangat pro NKRI. Bahkan dia sendiri terang-terangan membela mati-matian pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, dalam banyak kesempatan, dan mengecam habib-habib yang provokatif
dan dakwahnya tidak berakhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Namun melihat ketawanya yang seperti ini menjadi agak janggal ya menurut saya. Sekarang coba kita simak selanjutnya. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Nah, untuk yang hal ini saya setuju ya, sependapat bahwa kalau memang Habib yang tertulis namanya Zain itu bersyukur kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah dengan cara ini mereka mengungkapkan rasa syukur dengan tertawa-tawa gembira? Nampaknya kurang pas menurut saya ya para sahabat. Nah, sekarang kita simak selanjutnya. Kalau jadi habaib di Afrika, jadi Bilal bin Rabah. Nah, ini sekarang Habib itu dia menyebut bagaimana kalau Habib di Afrika. Sebenarnya bagi mereka ini sebuah anugerah yang besar ya kalau kita lihat dari perbincangan atau obrolan para Habib itu, bahwa mereka sudah selayaknya bersyukur di Indonesia. Makanya dia membandingkan dengan bagaimana seandainya Habib itu, mereka itu di Afrika. Kalau jadi habaib di Afrika, jadi Bilal bin Rabah. Anda bisa lihat kan bagaimana luapan rasa syukur mereka dengan tertawa-tawa. Apakah itu layak dan pas? Ya, kita lihat dengan ekspresi wajah itu saja ya. Silahkan Anda nilai sendiri. Jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, jadi Bilal bin Rabah. Nah, inilah kalimat yang di kalangan netizen waktu itu sempat menjadi kontroversi karena menyebut nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang telah dijamin menurut Nabi ya, telah dijamin sebagai penghuni surga. Dan dia mengatakan Bilal bin Rabah ini kalau kita menangkap dari alur percakapannya ini ada nada merendahkan, meskipun itu masih bersifat debatable ya, masih bisa diperdebatkan apakah dia itu bermaksud membanding-bandingkan atau bernada merendahkan ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana reaksi dari Habib Hussein Baagil ya ini. Kalau jadi habaib di Afrika, jadi Bilal bin Rabah. Saya tidak terlalu mengenal dengan 3 Habib yang lain karena yang saya kenal hanyalah Habib Hussein Baagil. Karena selama ini beliau di channel kami saja sering kami jadikan sebagai tokoh protagonis alias pahlawan, salah satu dari Habib yang kontra terhadap Habib-Habib radikal atau yang provokatif selain di kalangan mereka ya. Tapi kali ini saya terus terang agak terkejut melihat ekspresi ketika membicarakan soal Gus dan Bilal bin Rabah ini. Ya dari tertawanya saja kita bisa perhatikan. Oke, para sahabat sekalian, seperti kita ketahui sebelumnya Habib Hussein Baagil ini ketika pada awal-awal di bulan kemarin ya, awal-awal adanya polemik antara habaib dengan para dzurriyyah Wali Songo yang saat itu dipicu oleh pernyataan dari Bahar bin Smith yang khususnya ketika menyatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu nasabnya terputus kalaupun ada dari pihak perempuan atau jalur ibu, dan menurut mereka dari kalangan Ropitoh Alawiyah atau dari Ba'alawi. Jadi ini bukan pendapat dari Bahar Smith bahwa nasab yang diturunkan dari garis perempuan itu memang terputus ya. Makanya Bahar Smith waktu itu sempat menantang kalau tidak
menerima, silakan protes ke Robito. Ya, karena setahu saya dari kalangan Ba'alawi sendiri ini telah menetapkan, terutama bila kita mengetahui konsep kafaah yang mereka anut, bahwa kalau penerusnya dari perempuan itu menurut mereka itu nasabnya terputus. Dari sinilah awal polemik karena menyebut atau memvonis bahwa nasab Wali Songo itu terputus dari hubungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari situ memicu adanya perlawanan dari keturunan para Wali Songo. Di situ Habib Hussein Bagil sempat mengungkapkan rasa maaf. Mungkin Anda sudah sering melihat dan sedikit mengulang, kita lihat kembali permintaan maaf dari Habib Hussein Bagil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan saya sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencerca habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki. Kita ulangi sebentar ya. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena Nah, kalau kita melihat dari gestur atau apa yang diekspresikan oleh Habib Hussein Bagil Tuban ini, dia dengan tulus itu menyampaikan permohonan maaf dan mengakui beliau juga memaklumi apabila ada pihak-pihak yang mencerca para habaib, itu bukanlah salah mereka, tapi memang salah mereka sendiri yang tidak mencerminkan akhlak dari kakek mereka yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kita lihat selanjutnya bagaimana Habib Hussein Bagil ini menyampaikan permohonan maaf. kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, dari sini kita melihat apresiasi yang luar biasa dari seorang Habib Hussein Bagil Tuban, yang dengan penuh kerendahan hati mengakui kesalahan dan tidak melempar kesalahan pada mereka yang mencerca habaib, karena yaitu tadi beliau atas nama pribadi dan mewakili seluruh para habaib mengatakan bahwa memanglah mereka, dia menyebut kami tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Ya, kita fokuslah lagi ya, ulangi ya. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir,
bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita melihat bagaimana Anda bisa menilai dari dua potongan video pendek ini, di mana di satu kesempatan beliau saat mengobrol dengan kalangan habaib internal dari mereka ya, ketika membahas soal kisruh Gus-Gus yang mempersoalkan para habaib, dan dia menganggap bodoh amat ya, nggak usah dipikirin, dan mereka tertawa-tawa karena menurut di situ ada seorang habib yang mengatakan bahwa alangkah bersyukurnya hidup di Indonesia karena di Indonesia banyak muhibin, dan membandingkan dengan bagaimana seandainya di Afrika maka mereka akan menjadi Bilal bin Rabah. Sementara di kesempatan lain Habib Hussein Bagil yang saat itu tertawa-tawa membandingkan Gus-Gus dan membandingkan muhibin di Afrika dengan menyebut nama Bilal bin Rabah. Kita akan melihat selanjutnya Habib Hussein Bagil ini sendiri telah mengklarifikasi ya soal adanya polemik yang membicarakan viralnya video obrolan mereka yang menyebut nama Bilal bin Rabah, terutama ya Bilal bin Rabah. Habib Hussein sendiri telah menyampaikan klarifikasi, dan ini juga diunggah ya, kami dapatkan di TikTok ya. Itu pun diungkapkan oleh sesama kalangan mereka sendiri ya. Di situ ada nama Habib Nabil, Habib Hussein, dan satunya nggak tahu Habib siapa. Kita lihat cuplikannya ya sebentar. Kok pakai nyebut sahabat Bilal? Ya enggak apa-apa, supaya tahu. Yang dimaksud adalah orang Afrika itu identik dengan Bilal bin Rabah. Bukan menghinakan, beda. Kalau memang Habib Hasan itu orang yang paling cinta sama Bilal bin Rabah itu Habib Hasan. Di sini dia mengungkapkan bahwa itu tidak bermaksud menghinakan ya. Bahkan dia bilang itu nggak apa-apa supaya tahu. Karena Bilal bin Rabah itu memang di Afrika. Dan di situ dia menyebutkan bahwa yang ternyata yang tadi yang mulai membahas pernyataan soal Bilal bin Rabah itu adalah Habib Hasan. Entahlah Habib Hasan yang mana, saya sendiri kurang paham. Hanya saja saya menangkap dari percakapan ini, klarifikasi ini ya, yang dipertanyakan oleh Habib Nabil. Habib Nabil sendiri yang saya ikuti di sini, beliau mewakili dari pernyataan atau komplain ya dari mereka yang tidak setuju dengan nama Bilal bin Rabah yang dijadikan bahan tertawaan oleh mereka. Dan Habib Hussein Bagil ini menyatakan bahwa itu nggak apa-apa, itu bukan bermaksud menghinakan ya. Ya enggak apa-apa, supaya tahu. Yang dimaksud adalah orang Afrika itu identik dengan Bilal bin Rabah. Nah, ini dia mengatakan bahwa Afrika itu identik dengan Bilal bin Rabah. Pertanyaan dari saya yang boleh kita renungkan bersama adalah, kalaupun itu mengatakan bahwa Afrika itu identik dengan Bilal bin Rabah, terus kenapa harus menyebutkan kata Afrika? Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan lain, bahwa menurut saya tetap saja ini ada unsur kesukuan yang dalam bahasa inteleknya rasis. Kenapa harus menyebutkan Afrika? Ya, kenapa harus menyebutkan Afrika? Dan kenapa pula yang direpresentasikan dan yang direpresentasikan oleh Afrika bagi mereka adalah nama Bilal bin Rabah? Ya, kita simak selanjutnya ya. Ini klarifikasi yang penting. Identik dengan Bilal bin Rabah. Bukan menghinakan, beda. Kalau memang Habib Hasan itu orang yang paling cinta sama Bilal bin Rabah itu Habib Hasan. Jadi nggak Kalau misal Ana jawabnya kayak gini, Ana menurut antum pas apa enggak? Kalau menurut pandangan Ana itu Habib Hasan dan ashab itu bukan sedang menertawakan sahabat Bilal, tapi sedang menertawakan dirinya sendiri masing-masing, bagaimana
apa namanya, taatnya, susahnya. Alah kesuwen kepanjangan. Dengan itu Habib Hasan bersyukur ibu kita itu ada di Indonesia. Ibu-ibu kita tuh orang Indonesia, bukan orang Afrika. Udah gitu aja. Itu tahadus binikmah, selesai. Dosa Kenapa kok? bulat. Kenapa? Di sini kita melihat ya saudara, para sahabat sekalian, argumentasi dari Habib Hussein Bagil yang menyebutkan kenapa dia tidak bermaksud menghina Bilal bin Rabah. Ya kan, dia menjelaskan bahwa Habib Hasan itu adalah orang yang sangat hormat kepada Bilal bin Rabah. Pernyataan seperti ini saja saya rasa agak rancu ya kalau kita lihat. Ya memang mungkin beliau itu nanti selanjutnya ada ya yang lebih lengkapnya mengenai bagaimana penghormatan dari Habib Hasan ini menurut Habib Hussein ya. Bagaimana penghormatan Habib Hasan terhadap Bilal bin Rabah. Namun kalau kita lihat dari saat mereka ngerumpi bersama di kalangan internal, itu rasanya agak bertolak belakang ya, gimana gitu, kayaknya kurang tepat ya. Kita simak selanjutnya ya. Dengan itu Habib Hasan bersyukur ibu kita itu ada di Indonesia. Ibu-ibu kita tuh orang Indonesia, bukan orang Afrika. Udah gitu aja. Itu tahadus binikmah, selesai. Dosa Kenapa kok? bulat. Kenapa? Tapi kenapa Beb kok yang tersebar itu terkesan tertawanya? Dia mengatakan terkesan tertawanya itu seperti mengejek dan merendahkan sahabat Bilal bin Rabah. Alhamdulillah min dzalik, gak mungkin. Dzikuli ni'matin mahsud. Dzikuli ni'matin mahsud. Siapa orang yang nggak iri sama Habib Hasan ini? Cakep iya, fulus iya, mobilnya Alphard. Apa ndak iri? Harem-harem aja ndak iri. Di sini saya melihat ada sesuatu yang agak ganjil di dalam pikiran saya, karena dia beralasan soal menyinggung soal hasad ya. Kita ulang lagi. Dzikuli ni'matin mahsud. Siapa orang yang nggak iri sama Habib Hasan ini? Cakep iya, fulus iya, mobilnya Alphard. Apa ndak iri? Harem-harem aja ndak iri. Dia menyatakan itu seolah-olah yang melontarkan kritikan ini adalah orang-orang yang iri, orang-orang yang iri terhadap Habib Hasan. Ya, irinya kenapa? Kita simak selanjutnya. Dzikuli ni'matin mahsud. Siapa orang yang nggak iri sama Habib Hasan ini? Cakep iya, fulus iya, mobilnya Alphard. Apa ndak iri? Harem-harem aja ndak iri. Cakep iya, fulus iya, mobilnya Alphard. Di sini dia mengesankan bahwa mungkin dia belum tahu ya sebenarnya siapa yang melontarkan kritikan ini soal mereka mentertawakan Bilal bin Rabah. Kalimat ini sering kita dengar bukan hanya dari seorang Habib Bagil, dari Habib-Habib yang lain yang saya banyak sudah buat videonya ya di kontennya itu. Hampir rata-rata mereka menyatakan bahwa kalau kita mengkritik mereka para habaib, kita itu dituding oleh mereka sebagai orang yang iri alias hasad, iri, dengki, karena mereka itu turunan dari Rasulullah. Dan itu sangat subjektif, karena saya sendiri, terus terang saya sendiri, ya saya tidak pernah merasa iri. Entah apa saya lahir dari mana itu. Kalau memang mereka lahir dari Rasulullah atau dari Fir'aun sekalipun, itu saya rasa bukan hanya saya ya, semua umat muslim, saya rasa mayoritas ya, semua umat muslim, meskipun saya tidak tahu, tapi ini berkaca dari pandangan saya pribadi, bahwa sama sekali saya tidak pernah terbesit rasa iri kalau mengkritik mereka, tetapi lebih kepada karena ada sesuatu yang tidak benar dengan dakwah para habaib. Mereka mengklaim berkoar-koar bahwa mereka adalah cucu Nabi. Mereka adalah cucu Nabi, di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah. Lalu ketika kita mengkritik, hampir semua mereka mengatakan katanya kita iri dengan mereka. Udahlah, itu orang hasud, iri, dengki. Orang iri, dengki. Itu orang iri sama Habibana. Udah gitu aja. Dia masih tetap bersikukuh bahwa orang-orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang hasud, iri, dan dengki.
Apalagi iri dan dengki ini berkaitan dengan soal harta ya. Di sini kita lihat ya, karena dia bilang bahwa soal harta, soal mobil Alphard, ini bukan lagi iri soal nasab. Dalam hal ini Habib Hussein menegaskan. Ya, kita ikuti selanjutnya ya. Ini cuplikan dari klarifikasi yang saya sortir, saya anggap penting untuk kita perhatikan bersama ya. Profesinya apa, Anda mau tanya? Profesinya apa? Dai, Habib Dai. Wah, cocok ini. Dia enggak, Apalagi maksudnya pengen tahu. dia orang yang ada di kita, dia ini orang kita, bukan orang di luar kita. Circle-nya circle kita. Oh, antum katanya ada beberapa. Nah, kita lihat ya, setelah Habib Nabil ini menjelaskan bahwa yang mengeluarkan statement atau yang komplain atau yang memberi masukan atau kritikan terhadap mereka adalah orang mereka sendiri, yakni dari kalangan Habaib Bahlawi ya. Kita lihat di sini, lihat gestur dari Habib Hussein Bagil ini nampak terkejut, karena saya pikir nih, dugaan saya sih, bisa benar bisa salah, bahwa Habib Hussein Bagil menyangka itu yang mengkritik itu kalangan non-habaib, atau yang kita bilang itu kalangan pribumi, atau jelas kalangan di luar mereka. Dari ketika Habib Nabil menyatakan bahwa yang mengkritik itu adalah dari kalangan mereka sendiri, para habaib, ini saya lihat gestur dari Habib Hussein agak kaget ya. Dia orang yang ada di kita, dia ini orang kita, bukan orang di luar kita. Circle-nya circle kita. Oh, antum katanya ada beberapa sekarang orang kita. Antum kayaknya kok bejak, jangan bejak. Ana enggak Antum pesak. ngerti kunci pokoknya. Ana enggak pesak, demi Allah, bener Ana enggak bohong. Ana ngomong apa adanya, Beb. Ana juga enggak, maksudnya dia ini peduli. Maksudnya gitu loh, peduli, khawatir, dia ini khawatir jangan sampai ini nanti apa Khawatir apa? Khawatir apa? Di situ tuh yang ngomong Kolonel Hadi. Ada Kolonel Hadi di situ. Ngarang-ngarang aja. Mau ngomong apa? Saudara sekalian, kita lihat ini ketika Habib Nabil ini mengungkapkan bahwa yang memberikan masukan atau kritik itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Yang Habib Nabil ini saya kira sebenarnya tujuannya baik ya, bahwa dia hendak memberikan masukan agar lebih berhati-hati. Tapi tetap saja Habib Hussein ini punya argumen yang mematahkan dari kritikan yang diwakili oleh Habib Nabil ini ya. Apalagi sekarang dia membawa nama kolonel ya, yakni aparat. Peduli, khawatir, dia ini khawatir jangan sampai ini nanti apa Khawatir apa? Khawatir apa? Di situ tuh yang ngomong Kolonel Hadi. Beliau bilang bahwa tidak perlu khawatir, seperti ya yang tadi lah, bodoh amat, nggak usah khawatir, tenang aja. Nah, kenapa tenang? Ada Kolonel Hadi di situ, ngarang-ngarang aja. Kolonel nih, seorang kolonel. Kita anggaplah mereka itu nggak usah khawatir, kita punya yang ngomong itu Kolonel Hadi. Entah itu, saya kurang paham Kolonel Hadi itu dari kalangan habaib atau dari siapa ya, kurang tahu ya. Tapi yang jelas dia memberikan argumen ke yang lain lagi. Ketika yang mengkritik itu dari kalangan habaib, dia menyebutkan ada Kolonel Hadi. Kita simak selanjutnya ya, klarifikasi dari Habib Hussein Bagil ini yang cukup penting untuk kita ulas ya. Di mana letak menghinanya? Itu ada namanya rasa syukur, tahadus binikmah. Di sini Habib Hussein Bagil mengatakan bahwa dia atau mereka itu tidak merasa menghina, bahwa itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Maka di mana letak menghinanya? Kalau orang mengatakan menghina, membanding-bandingkan, yang membanding-bandingkan wajah pertama kali adalah Allah. Allah itu menjelaskan kenapa Qabil dan Habil itu mereka saling bunuh. Kenapa? Karena memang ibu mereka itu wajahnya berbeda. Yang satu ibu dari makanan surga, yang satu ibu dari makanan bumi. Nah, ini poin yang saya rasa juga perlu kita kritisi ya, para sahabat ya.
itu seperti ciri khas para habaib dari Ba'alawi. Ketika mereka itu sudah terpojok, maka mereka akan mengeluarkan dalil pembenaran, entah itu ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, ataupun qaul ulama. Ya, dalam hal ini Habib Hussein Baagil dia mempunyai dalil bahwa jika itu dianggap membanding-bandingkan, maka yang pertama kali membanding-bandingkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika mereka membanding-bandingkan antara muhibbin Indonesia dengan muhibbin Afrika yang mereka sebut dengan Bilal, itu mereka membandingkan, itu punya dalil, yakni dalilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membanding-bandingkan antara Qabil dan Habil. Yang kita tahu adalah Qabil dan Habil adalah anak dari Nabi Adam alaihi salam ya. Kita ulangi biar agak paham. Kalau orang mengatakan menghina, membanding-bandingkan, yang membanding-bandingkan wajah pertama kali adalah Allah. Allah itu menjelaskan kenapa Qabil dan Habil itu mereka saling bunuh. Kenapa? Karena memang ibu mereka itu wajahnya berbeda. Yang satu ibu dari makanan surga, yang satu ibu dari makanan bumi. Nah, untuk yang ini saya sih kurang begitu paham ya. Saya cuma menggarisbawahi bahwa ini seolah-olah menjadi karakter atau ciri khas dari para habaib, baik yang biasa koar-koar cucu Rasulullah, itu pun selalu mengeluarkan dalil-dalil pembenaran. Seperti contohnya saja yang sering kita ingat adalah ketika Bahar Smith, menurut orang ya, bahwa dakwahnya itu kenapa selalu marah-marah. Dia juga mempunyai dalil yang sering dia sebutkan di banyak kesempatan, bahwa dalilnya adalah dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah berkhutbah, imarat ainahu, imarat ainahu, memerah matanya. Itu selanjutnya ya saya kurang hafal ya, tapi yang saya ingat itu memerah matanya ketika berkhotbah, dan menurut Bahar itu diterjemahkan dengan berkhotbah atau berceramah itu selalu memerah matanya dan meninggikan suaranya semakin meninggi dan bertambahlah kemarahannya. Itu salah satu dalil yang selalu diungkapkan oleh Bahar Smith ketika orang mengkritisi kenapa dia dakwah harus marah-marah dan mencaci maki. Jadi hal ini adalah sesuatu yang sepertinya menjadi karakter khas dari habaib. Apapun yang mereka lakukan itu mempunyai dalil, bahkan nggak segan mereka mencomot dari dalil ayat suci dan hadis, termasuk qaul ulama. Ada juga salah satunya yang ketika membandingkan soal ucapan anjing ya, itu ada seorang habib mengemukakan dalil bahwa bicara menganjing-anjingan itu ada dalilnya dalam Al-Quran ya. Ya, kita lihat video klarifikasi dari Hussein Baagil selanjutnya ya. Maksudnya beliau live-nya harus lebih ekstra hati-hati supaya, maksudnya karena bisa dipelintir-pelintir ini kan gitu. Maksudnya jangankan ucapan kita, ucapan Rasulullah aja bisa dipelintir kok. Nah, dalam hal ini dia benar, ucapan Rasulullah bisa dipelintir, dan selanjutnya dia akan dikemukan bahwa ayat suci juga bisa dipelintir. Entahlah yang dimaksud itu mereka atau siapa saja ya, memang semua ucapan itu bisa dipelintir dari ayat suci, hadis, qaul ulama, atau apapun bisa dipelintir. Ini aja firmannya Allah anak pelintir bisa, atau mungkin hadisnya Rasulullah. Antum tahu habatus sauda apa hadisnya? Nah, ini juga selain tadi mengambil dalil dari ayat suci, sekarang dia mengambil dalil tadi ayat suci atau hadis, saya kurang paham ya soal itu Habil dan Qabil dari putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Sekarang dia mengambil dalil itu soal hadis yang mengenai habatus saudah ya. Cuman saya kira ini nggak terlalu penting ya. Ada yang lebih menarik lagi, klarifikasi dari Habib Hussein Baagil ini selanjutnya yang kita simak bersama. Jadi kalau Anda pahami, ini pesannya Habib Mustafa ini, beliau ini memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan. Ini maksudnya beliau ini
begini Beb, para habaib ini sekarang lagi dicari-cari kesalahannya. Jika sedikit saja melakukan kesalahan maka dampaknya besar gitu. Emang gue pikirin. Sekarang Anda lihat bagaimana reaksi dari Habib Hussein Bagil ketika itu menyebutkan bahwa yang tadi disebutkan oleh Habib Nabil adalah Habib Mustafa, itu agar lebih berhati-hati, dan dia dengan enteng menjawab, emang gua pikirin, ya emang gua pikirin. Kita bisa lihat dan Anda bisa nilai sendiri. Ya sudah, berbagai kalangan, kalau mau tabayun kaan aja dalam kehidupannya. Kaan aja. Nggak perlu kebebasan jawab. Kalau kebebasan yang ngomong dikira kebenaran. Tapi ingat, yang tabayun, yang tanya, satu syaratnya, Anda seorang da'i. Yang kedua, Anda seorang pimpinan majelis taklim. Ini yang menarik saudara, ya para sahabat ya. Dia kalau mau tabayun itu pakai syarat. Satu, dia seorang da'i. Dua, dia seorang pimpinan majelis taklim. Ini mirip-mirip dengan kemarin yang sempat heboh ya, tantangan dari Habib Umar R.E. King yang menantang berdebat dengan Kiai Imaduddin. Lalu dia mengajukan syarat, menantang tapi dia yang mengajukan syarat dalam 3 kali 24 jam. Kalau syarat itu tidak terpenuhi berarti tesis Kiai Imad itu batal alias salah, alias kalah ya. Dan ujung-ujungnya tetap ketika dari pihak Kiai Imaduddin menyiapkan, sudah menyanggupi untuk menyiapkan, dia kembali mengajukan syarat. Nah, syarat yang nampak terlalu dibuat-buat, sampai akhirnya dia memutuskan sendiri dengan maklumat karena Kiai Haji Imaduddin itu tidak sanggup memenuhi syarat, maka perdebatan itu batal, alias versinya dari Habib Umar R.E. King, ini Kiai Imad itu kalah. Ini agak mirip ya para sahabat ya, mengajukan syarat. Ini syarat pertama itu seorang yang alim, syarat kedua mempunyai majelis taklim. Ya kita ulang sebentar ya. Yang tabayun, yang tanya, satu syaratnya Anda seorang da'i. Yang kedua, Anda seorang pimpinan majelis taklim. Yang ketiga, Anda orang yang punya kontribusi sosial. Anda punya kontribusi sosial maupun materi, kepada negara dan kepada agama. Kontribusi secara finansialnya ada, kontribusi secara moralnya ada kepada negara, itu akan Ana layani. Kalau enggak, warung seng, minggiro. Disinilah pemirsa, saudara, sahabat sekalian ya, Anda bisa lihat bagaimana syarat yang diajukan oleh Habib Hussein Bagil ini hampir mustahil ya dipenuhi. Artinya apa? Kalau tidak memenuhi syarat itu ya nggak usah tabayun, nggak usah dilayani, dan bahkan dia mengibarkan itu cuma apa, piring seng ya. Ya ana mau tabayun, ente sapa ye? Kalau ente seorang alim, ente seorang mutamakin berdakwah, tak apa-apa. Oh dia seorang dai, oh dia seorang yang punya kontribusi besar untuk agama, untuk negara. Siap Ana, silahkan tabayun Ana layani. Lah ini sing ngomong dodol dawet ya apa terus? Lah ini sing ngomong dodol dawet ya apa terus? Dodol dawet ya, Anda mungkin tahu ya, itu penjual dawet. Dawet biasanya itu dawet khas Banjarnegara, itu minuman dari bahan tertentu ya, minuman murahan, pedagang kaki lima lah yang kalau bilang ya. Artinya ini dia sudah mulai mengarah kepada profesi. Apakah kita bisa melihat ini sebuah kesombongan atau apa? Yaitu kalau saya cuma melemparkan pertanyaannya kepada Anda dan para sahabat sekalian, ataukah memang itu klarifikasi dari Habib Hussein ini benar? Anda yang bisa menilainya. Kami hanya menyuguhkan bahwa menurut saya itu terus terang saya
agak kecewa ya, karena selama ini saya sangat takdim dan sangat hormat kepada beliau Habib Hussein Baagil ini, dari dakwah-dakwahnya yang sejuk dan berani untuk mengkritik teman-teman beliau sendiri dari kalangan habaib yang dakwahnya tidak sesuai dengan Rasulullah. Tapi dalam hal ini saya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan Habib Hussein Baagil, sehingga saya dalam hati jadi bertanya-tanya, mana sebenarnya sosok yang sebenarnya jadi seorang Habib Hussein Baagil ini? Apakah yang ini ataukah yang biasa kita saksikan di video-video yang memperlihatkan beliau sebagai seorang panutan dari kalangan habaib? Tapi kalau lihat dari sini nampak ada kontradiksi ya, kita nggak tahu yang benar yang mana. Saya tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau menilai ya, karena semua punya alasan dan saya serahkan kepada Anda sekalian untuk menilai bagaimana sebenarnya seorang Habib Baagil ini. Apakah dia benar-benar orang yang sejuk sebagaimana yang ditampilkan selama ini di muka publik, orang-orang yang benar cinta NKRI dengan mengabaikan nasab, ataukah memang tetap sebagaimana para habaib Ba'alawi pada umumnya, di mana nasab adalah segala-galanya. Kami hanya mengungkapkan informasi dan terserah Anda yang menilai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.